sand skin and subtlety. Nothing could break your love for me to gain me totally. This divine romance is my heart's deep plan. I became a lonely man to guard my country girl. Nothing could be done. Nothing can alter my eternal love for her. Again, my country girl. As King of Kings, you became a man. You died for me, I've been redeemed. In resurrection, made us clean to marry you, my King. From death you rose and entered me. I now possess your divinity. In life and nature we're the same, both human and divine. In your love I'm drowned. To you I belong. I am not my own, Lord. I'm yours alone. By your love I'm drowned. In your name I'm charmed. And your person captured me, for I've been kissed by thee. Lord, in this close sweet fellowship, Lord, be with me so intimate, so personal and affectionate, a sweet relationship. Lord, daily change my inward being. Lord, all my heart possessing. In all my being transform me to be your bride and queen. In your love I'm drowned.
Shalom, selamat datang di Channel of Blessings. Kidung yang baru saja kita nyanyikan adalah kidung yang sangat romantis. Kidung itu menceritakan sebuah kisah kasih antara Allah dengan manusia. Wow, bukankah itu berlebihan? Bagaimana mungkin hubungan Allah dengan manusia itu digambarkan sebagai satu kisah cinta, kisah yang romantis yang kita sebut dengan divine romance. Tetapi pada faktanya memang demikian, bahwa sejak Allah menciptakan manusia, Allah menginginkan manusia itu menjadi pasangannya yang sepadan. Saudara-saudari, kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Di dalam ayat ini dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara-saudari, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, kita melihat bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Artinya manusia dengan Allah ini adalah segambar dan serupa. Ketika Allah mengatakan hal ini, bahwa tidak baik manusia seorang diri saja, saudara-saudari tahu apa artinya? Sebenarnya Allah sedang kesepian. Coba saudara-saudari bayangkan. Misalkan saudara-saudari datang ke rumah seorang teman saudara-saudari, lalu di sana ada anak kecil, lalu saudara-saudari lagi kepengen makan es krim gitu loh. Pasti kan kita nggak enak dong kalau misalkan bilang ke pemilik rumahnya, minta es krim dong, nggak enak kan? Lebih mudah bagi kita untuk bilang, lihat deh, anak ini kayaknya pengen es krim deh. Biar pemilik rumahnya ini keluarin es krim, akhirnya kita bisa makan juga, ya kan? Begitu pula dengan Allah kita. Ketika Allah ingin memiliki satu pasangan yang sepadan, Allah berkata bahwa ya tidak baik kalau manusia ini seorang diri saja. Sehingga Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan, itu adalah satu gambaran dari kisah romantis, kisah kasih antara Allah dengan manusia. Lebih jauh lagi kita melihat bahwa ketika Allah menempatkan manusia di Taman Eden, Allah menempatkan pohon kehidupan dan juga pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Pernah ada seorang yang bertanya kepada saya, kenapa Allah harus meletakkan dua pohon ini? Kenapa tidak Allah menyingkirkan pohon pengetahuan sehingga manusia tidak jatuh ke dalam dosa? Dia memang Allah yang sangat besar, Allah yang sangat agung, Allah yang maha kuasa. Dia bisa menyingkirkan pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi Allah sangat menghargai kehendak bebas manusia. Allah ingin manusia dengan kehendak bebasnya memilih Allah. Sehingga ketika manusia memilih Allah, ketika manusia mengasihi Allah, kasihnya itu adalah kasih yang sejati, bukan kasih yang karena terpaksa. Tetapi sayang sekali, manusia tertipu oleh iblis dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Allah menubuatkan bahwa keturunan dari perempuan akan meremukkan kepala ular. Yang mana keturunan dari perempuan ini digenapkan pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Artinya, datangnya Tuhan Yesus ke bumi untuk tinggal di antara manusia dan menjadi roh pemberi hayat di dalam diri manusia, itu sudah dinubuatkan sejak pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa. Akan tetapi saudara-saudari, Allah kita itu gak sabar untuk tinggal di antara manusia. Karena itu di dalam kitab Keluaran, Allah meminta Musa untuk mendirikan kemah suci baginya. Tujuannya untuk apa? Supaya Allah bisa tinggal di antara umatnya pada saat itu. Supaya Allah dengan umatnya itu dekat. Betapa Allah sangat mengasihi manusia. Saudara-saudari, kemudian di dalam kitab Kidung Agung, ketika kita membaca kitab Kidung Agung secara harafiah, kita hanya melihat ini adalah satu kisah cinta antara Salomo dengan seorang gadis. Tetapi saudara-saudari, kalau kita mendalami kitab Kidung Agung ini secara mendalam, kita akan melihat bahwa kitab Kidung Agung ini adalah sebuah kitab yang menceritakan mengenai kisah kasih yang romantis antara Allah dengan manusia. Yaitu bagaimana pengalaman progresif seorang kaum beriman dalam persekutuan kasihnya dengan Kristus. Dan akhirnya pada kitab Injil kita melihat bahwa Allah datang menjadi manusia karena Allah begitu mengasihi kita. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak lain karena Allah mengasihi manusia. Di dalam surat kiriman rasul-rasul, kita melihat yang paling jelas adalah di dalam kitab Efesus pasal yang kelima. Di situ dibicarakan mengenai hubungan antara suami dan istri. Tetapi di ayat 32 dikatakan bahwa rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Saudara-saudari,
hubungan antara Kristus dengan jemaat, hubungan antara Kristus dengan gereja adalah dilambangkan dengan hubungan suami istri. Dan sampai pada akhirat dalam kitab Wahyu, kaum beriman yang korporat, kaum beriman yang terbangun bersama menjadi satu kota kudus Yerusalem baru, inilah yang menjadi mempelai perempuan Kristus. Di dalam Wahyu pasal 19 ayat 7 dikatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Siapakah pengantin perempuan ini? Di dalam pasal 21 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, bahwa ternyata pengantin perempuan mempelai anak domba ini adalah Yerusalem baru, yang adalah satu perampungan akhir dari kaum beriman yang terbangun bersama menjadi satu ekspresi yang korporat dari tubuh Kristus, yang benar-benar mengekspresikan Allah, benar memancarkan kemuliaan Allah hingga siap sepadan untuk bisa menikah dengan Kristus. Wah, saudara-saudari, inilah tujuan akhir kita, bahwa hubungan kita dengan Allah kita bukan hanya hubungan antara jemaat dengan Tuhannya. Allah kita bukan hanya ingin disembah, ingin dipuji sebagai Tuhan dan Raja kita. Allah kita ingin memiliki satu hubungan yang romantis dengan manusia. Inilah hubungan kita dengan Allah kita, yaitu suatu hubungan yang romantis, sebuah kisah kasih yang ilahi, divine romance. Tetapi saudara-saudari, di dalam kitab Kejadian, untuk menjadi pasangan itu harus sepadan. Sepadan itu apa? Sepadan itu adalah sehayat dan sesifat. Misalkan manusia tidak mungkin menikah dengan binatang. Mengapa tidak mungkin? Karena tidak sehayat, tidak sesifat. Begitu pula dengan Allah. Allah kita memiliki hayat yang tertinggi di dalam alam semesta. Sedangkan manusia memiliki hayat yang lebih rendah. Hayat yang sementara, hayat yang tidak kekal seperti hayat Allah. Bagaimana mungkin Allah bisa menikah dengan manusia yang seperti ini? Karena itu Allah menjadi manusia dan Allah melalui proses menempuh kehidupan insani hingga akhirnya mati, bangkit, dan menjadi roh pemberi hayat masuk ke dalam roh Anda. Dan sekarang Allah tinggal di dalam kita sehingga kita menjadi sehayat, kita memiliki hayat Allah yang kekal ini sehingga kita sehayat dan sesifat dengan Allah. Saudara-saudari, ketika kita melihat kisah kasih antara kita dengan Allah begitu romantis dan begitu mesra, bagaimana respon kita hari ini? Di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita lihat, ini adalah perintah Allah. Allah ingin manusia mengasihi Dia. Karena itu saudara-saudari, baiklah kita melatih diri kita untuk bisa mengasihi Allah. Tidak hanya itu, yang kedua, bagaimana realnya kita mengasihi Allah? Karena hari ini Allah tidak kelihatan. Bagaimana realnya kita bisa menunjukkan kasih kita kepada Allah? Kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21. Katakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara-saudari, bagaimana kita bisa mengasihi Allah kita? Realnya adalah kita dengan mengasihi saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Kalau kita tidak bisa mengasihi saudara-saudara kita, bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Mungkin kita berkata, saudara ini mah jahat. Kalau Allah kan baik, saudara ini mah jahat. Bagaimana saya bisa mengasihi dia? Saudara-saudari, apabila orang di sekitar kita jahat, tugas kita bukan membenci orangnya. Yang benar adalah kita membenci dosa orang itu. Kita membenci iblis yang adalah sumber dari segala dosa
yang membuat orang itu bisa berdosa. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengasihi orang itu? Caranya adalah dengan kita mendoakan dia. Itulah cara real bagaimana kita mengasihi saudara-saudara kita. Apabila kita kurang bisa mengasihi saudara-saudara kita berdoa, mohon belas kasih Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan belas kasihani aku. Tambahkanlah kasih-Mu kepadaku. Bahwa aku bisa mengasihi saudaraku sebagaimana Engkau mengasihi dia. Jadi ingat, apa yang harus kita lakukan? Ada dua. Sebagai pengasihi Kristus, kita harus mengasihi Allah. Dan yang kedua, bagaimana cara kita bisa mengasihi Allah secara real? Yaitu dengan kita mengasihi saudara-saudara kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih aku bisa memiliki satu hubungan kasih yang ilahi bersama dengan Engkau. Tuhan Yesus, ampuni aku. Aku menjadi orang yang kurang mengasihi Engkau. Aku menjadi orang yang kurang mengasihi saudara-saudaraku. Tuhan Yesus, belas kasihanilah aku. Tambahkanlah kasih-Mu kepadaku. Bahwa aku bisa mengasihi Engkau. Bisa mengasihi saudara-saudaraku. Sebagaimana Engkau mengasihi aku. Tuhan Yesus, bimbinglah aku. Semakin hari semakin mengasihi diri-Mu. Semakin hari semakin diserupakan dengan diri-Mu. Sehingga kelak ketika Engkau datang kembali, aku siap untuk menjadi mempelai perempuan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share video ini ke teman-teman, keluarga, dan kerabat Anda. Sehingga semua orang yang Anda kenal bisa mengetahui rahasia ini. Betapa hubungan antara kita dengan Allah adalah satu hubungan kisah kasih yang ilahi. Saudara-saudari, kalau saudara-saudari ada pertanyaan atau ada masukan mengenai topik apa yang ingin dibahas di dalam channel of blessing, saudara-saudari boleh tinggalkan pesan di dalam kolom komentar di bawah. Saya pasti akan membaca semua komentar dari saudara-saudari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.